Menurut Ibu nih, tujuan pembelajaran bahasa Arab sendiri di MTS Al Utsmani itu apa? Tujuan pembelajaran bahasa Arab Adanya mata pelajaran bahasa Arab MTS. jelas untuk tujuan pembelajaran bahasa Arab ya untuk mengetahui ya utama itu ya untuk mengetahui ada loh bahasa Arab, karena kadang yang dari SD itu kan belum tahu ada bahasa Arab, misalnya memang tidak ada bahasa Arab. Mereka kadang tidak sadar mereka membaca Al-Quran, mereka sholat dengan bahasa Arab, tapi mereka nggak tahu. Ya, menyadarkan mereka bahwa bahasa Arab itu penting. Ya, untuk ya itu mengetahui bahasa Arab selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya, kalau di sini masih di tahap itu ya enggak ya, untuk kelas 7 terutama. Untuk kelas 7 cuma untuk itu karena mereka juga kadang untuk bahasa Arab bagi mereka susah. Padahal kalau kita sadarkan, loh kalian sholat kan bahasa Arab, ngaji bahasa Arab, kita kuning bahasa Arab, tapi mereka nggak sadar itu berbahasa Arab gitu. Iya, ya itu sih untuk tujuannya itu untuk mengetahui bahasa Arab satu, yang kedua biar mereka tidak inginnya saya itu mereka tidak sesuatu bahasa Arab yang susah. Iya, beda ya. Iya memang seperti itu sih. Terus untuk kurikulum yang digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab ini itu apa? Menggunakan Kurikulum. Untuk pengetahuan kurikulum sendiri, jenengan apa Mbak? Apa sih kurikulum bagi jenengan? Apa sih kurikulum itu? kurikulum itu biasanya lebih agak mirip ke Metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Oke. Pendekatan untuk atau metode yang digunakan dalam bahasa Arab khususnya kelas 7 ya, karena setiap kelas saya gunakannya berbeda-beda. Untuk kelas 7 sendiri metodenya berarti apa ya Mbak? Apa sih Mbak metode kayak misalkan kayak jenengan tahu? kalau metode itu biasanya cara ibu menyampaikan materinya biasanya menggunakan metode tanya jawab atau hanya ceramah seperti penyampaian materi atau Oke, untuk kurikulum maksudnya metode yang seperti itu. Oke. Metode yang saya gunakan kan ada 4 maharah ya. Untuk kelas 7 ini saya tekankan di maharah qiraahnya dan apa ya? Untuk maharah kitabah pun bukan kitabah, tapi cara menulis. Bukan cara menulis alif gini, kalau gini bukan itu. Tapi gini, kadang mereka itu tahu, nggak tahu itu kalau saya bilang metode yang saya gunakan namanya metode eklektik. Pernah dengar enggak? Belum. Itu metode eklektik itu metode campuran. Jadi saya kadang menggunakan metode mubasyarah langsung, saya juga kadang menggunakan metode yang qawaid wa tarjamah karena di dalamnya juga butuh qawaid wa tarjamah. Saya juga kadang menggunakan metode yang lebih digunakan dalam tanya jawab ya saya gunakan. Jadi itu namanya metode eklektik. Itu metode campuran. Tapi yang kelas 7 ini saya fokuskan ke mereka bisa menulis Arab dengan baik, dengan benar, bukan baik yang bagus seperti hot ya. Dengan benar, contoh mereka memang hafal wahidun 1, itnani 2, tapi mereka belum bisa nulisnya. Mereka menulisnya wahidun, waknya pendek, haknya pakai h, dunnya dal dan nun, nggak ada tanwin. Sepertinya mereka nggak kenal tanwin gitu. Jadi non ya pokoknya semuanya tuh non. Wahidun pakainya non. Asyaratun, asyanya ainnya pakai hamzah. Saat arbaatun, ainnya hamzahnya pakai ain gitu. Untuk kelas 7 penanganan di semester 1 ini, terutama di bulan-bulan pertama, saya mengenalkan bahasa Arab itu satu mudah, dan kedua yaitu penulisan bahasa Arab yang benar. Gitu sih, biar mereka hafal, gak cuma hafal tapi juga bisa nulis ya. Terus pas waktu observasi itu ada metode permainan Iya. juga termasuk. Iya, itu intermezzo ya. Iya. Evaluasi juga. Jadi itu kan kalau evaluasi yang itu kan evaluasi yang hanya apa ya Mbak, pertemuan. Jadi pertama saya kan biasanya kalau di LPP itu ada
pertama penyampaian materi, apa yang salah, terus ada resepsi, terus apa gitu ya. Nah itu biasanya salah satunya ya boleh langsung evaluasi. Salah satu evaluasi yang saya gunakan biar mereka juga nggak bosan-bosan amat, saya pakai permainan, tapi permainan yang mudah, yang irit, yang semua bisa tercapai saat itu juga gitu loh. Kadang kalau kita permainan pakai kartu, pakai flash, pakai apa itu kan kita harus persiapan yang besar ya, banyak ya, banyak persiapan. Kalau itu memang saya gunakan ya yang gampang lah. Berarti apa berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Tadi kan kalau menggunakan metode permainan itu kan menggunakan metode yang paling mudah, kayak medianya itu yang paling mudah. Ya, media yang paling mudah. Jadi media apa yang menunjang dalam pembelajaran bahasa Arab? Yang media yang paling mudah, sering digunakan. yang sering digunakan media berarti buku ya, salah satunya ya itu buku. Yang paling mudah yang paling saya gunakan dan selalu saya gunakan ya buku ya, karena di sini ya cuma buku. Kalaupun ada proyektor itu sesekali, tidak untuk ujian. Media itu kan ya kalau untuk istimak sering saya gunakan HP ya. Nah, istimak. Tapi itu pun tidak sering karena istimanya mereka untuk yang panjang itu kurang. Kelas 7 ya, kelas 7 semester 1 itu sebenarnya kalau alatnya ya HP. Kalau tape record itu kan udah nggak musim ya Mbak ya, makanya HP ya. Untuk itu buku HP, proyektor kadang-kadang itu pun paling seringnya untuk teks. Saya punya teks panjang daripada saya menuliskan di papan tulis. Nah saya pakai proyektor, anak bisa lihat aja gitu. Itu pun belum semua kelas saya gunakan sih. Berarti itu kadang juga menggunakan media digital gitu ya? Iya. Menurut Ibu, apakah media di sekolah ini itu sudah memadai atau kurang? Sudah memadai atau kurang? Ya. Nah, yang memadai itu seperti apa? Yang memadai kan misalnya sudah lengkap gitu sih. Lengkapnya misal dari sisi proyektornya ada. Proyektor ada, layarnya ada. Apalagi? Biasanya kalau di sekolah-sekolah modernnya lebih mengutamakan teknologi. Iya. Oke, kalau di sini karena teknologi itu agak berbelakang ya. Karena di sini mondok, jadi mondok itu kan nggak boleh ada HP, tidak boleh ada yang berbau-bau listrik toh. Di sini aja listrik cuma di situ toh. Kalau mau nyala ke proyektor itu ribetnya minta ampunan gitu ya. Jadi di sini benar-benar guru itu ditantang untuk kreatif biar tidak kalah dengan yang digital. Ya kayak ada apa sih metode apa itu quizzes, terus apa lagi itu ada ya permainan itu aplikasi ya kayak quizzes itu kan aplikasi yang menjadi teman-teman saya pun sama-sama yang membolehkan lewat HP itu menggunakan. Dan di sini itu kan gurunya pun aslinya tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas. Itu juga agak bingung kita gitu loh. Jadi ya kita sekreatif mungkin gurunya, memang benar-benar harus kreatif. Mengutamakan kreatif. Ya betul, harus kreatif. Jadi guru itu jangan cuma minta harus ada lab, harus ada ini, ya harus ada, insya Allah anak bisa. Iya. Kalau untuk lab memang masih diusahakan boleh. Hambatan ketika Ibu mengajar pelajaran bahasa Arab baik bagi Ibu sendiri maupun siswa. Hambatan umumnya itu sih mereka berangkat sejak dari sama-sama MI, sama-sama SD. Mereka ada yang sudah pernah MI sudah pernah mengenal bahasa Arab, ada yang dari SD nggak mengenal bahasa Arab gitu. Satu itu, yang kedua dari itu kan bisa diambil banyak tuh kehambatannya. Yang satu sudah bisa baca, yang satu belum bisa baca, yang satu bisa nulis, yang satu juga belum bisa nulis. Itu hambatannya umum. Kalau yang saya agak gimana ya, ini gimana ya, itu tadi yang saya ucapkan tadi, yang saya utarakan
saya bisa ngomong as'alinu ilal aman bisa, tapi saat disuruh menuliskan kalimat itu yang benar, itu yang mereka belum bisa. Itu sih untuk bahasa Arabnya ya, bukan kawaidnya ya. Ya, itu bahasa Arabnya itu mereka belum begitu bisa menulis dengan itu syajaratun ya, shinnya pakai sin. Berarti lebih ke kitabahnya itu. Iya, tapi kitabah yang bukan kitabah. Kalau kitabah dalam Maharib kita kan bisa menulis mengarang ya. Ya, ini kitabah menulis, benar-benar menulis Arab gitu loh. Benar-benar itu menulisnya. Jadi itu yang pengen saya ubah di situ. Kalau kadang dulu saya tujuannya mereka yang penting hafal kosakata. Tapi mereka nggak bisa nulis. Nah, sekarang hafal juga bisa nulis gitu sih. Apa lagi? Karena bahasa Arab merupakan bahasa asing ya Bu, karena nggak digunakan kita sehari-hari. Mungkin yang Ibu bisa apa ya? Apa buat Jabi'ah, apa? Motivasi untuk anak biar suka bahasa Arab. Iya. Itu kok maksudnya. strategi kita dalam Minat. Oh ya, itu juga yang saya sedang meneliti ya, Bu, ya. Saya itu sedang meneliti, sedang membuat, ya bukan membuat ya, masih rencana di kepala itu. Saya tuh pengen bahasa Arab itu mudah. Bagi mereka itu tujuan saya, biar mereka itu nggak berpikir bahasa Arab itu sulit gitu. Nah, ya mungkin itu kemarin itu saya bilang kelas 9 tapi ya bukan kelas 7 ya. Saya bilang, Mas kalian, Mbak kalian, bahasa internasional, bahasa Arab itu sudah masuk bahasa internasional. Nah, nanti kata dosen Ustadz Maki dari Malang itu nanti itu di beberapa tahun yang akan datang ada 3 bahasa yang diwajibkan dalam dunia. Ya, 3 bahasa Inggris jelas, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga itu bahasa Cina. Ya, bahasa 3 itu. Lah kalau bahasa Inggris kita susah nih, bahasa Cina apalagi. Satu-satunya bahasa yang kita orang Islam, ya orang Islam khususnya, ya cuma bahasa Arab. Jadi ya sukailah bahasa Arab gitu sih. Saya bilang gitu lah, itu kelas 9 mereka juga. Iya ya Bu ya. Nanti juga kalau kita ke Mekah, kita mau umroh, kita mau apa ya kita pakai bahasa Arab ya. Iya, kalau kita mau pakai bahasa Inggris susah, ya bahasa Arab. Masa Cina apalagi? Itu sih motivasi. Mereka juga untuk kelas 9 tapi kelas 7 masih entah. Cuma kalau kelas 7 motivasinya strateginya saya gunakan itu enggak dengan kita masuk kelas itu susah ya gurunya jangan bisa ngubur. Kalau mereka salah ya nggak apa-apa, jangan takut benar. Kalian itu jangan takut benar, misalnya masih salah gitu ya. Jangan takut benar, kalian pasti salah ya, yang benar bukan kalian gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jangan ambil tugasnya guru itu kan menyalahkan kalian. Ya udah gitu ya. Satu, saya masuk kelas itu harus, saya juga harus bahagia dulu. Saya yang bemo masuk kelas sampai dulu semuanya. Tapi itu yang kedua, saya permudah. Yang di kitab itu susah. Kalau di kitabnya itu agak susah enggak? Jangan lihat kitabnya kelas 7 atau 9. Itu pada sisa kelas 8, kemudian kelas 7, paling mudah malah kelas 9. Iya, kalau dengan dianalisis bukunya, saya analisis bukunya walaupun kelas 7 saya yang ngarang-ngarang buku itu tidak ada. Kenapa yang paling mudah malah kelas 9? Karena di kelas 9 itu mufradat ada, terjemah ada. Tapi kalau di kelas 7 cuma ada mufradat, banyak kurang. Kalau kelas 8 tidak ada apa-apa. Arab kok kurang sekali itu. Jadi saya permudah, saya ambil intinya dulu, tapi itu kayaknya nggak tahu di teori ada atau tidak ya. Cuma yang saya praktekkan, saya permudah dulu, saya karang sendiri, tapi yang masih masuk dulu, dan saya karang sendiri. Mesti cari yang mudah bagi saya, insya Allah tidak selalu takut sama buku. Dengan ibu saya lebih mempermudah bahasa itu dalam belajar, jadi supaya aku juga gampang bosan. Ya. Kalau bosan masih suka itu. Ya, karena mungkin bahasa Arab kan kita nggak bisa dengan praktek.
praktek yang asing-asing kayak bahasa apa ya, bahasa Inggris contohnya. Mereka punya di materinya itu teks prosedur. Nah, teks prosedur itu biar mereka bisa, biar mereka senang mempraktek cara membuat mie, cara membuat ini, praktekkan dengan bahasa Inggris ya bilang gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak ada itu, jadi mereka jenuhnya di situ sih, kita jenuhnya di situ bahasa Arab cuma jadi usahalah jangan usahakan. Tapi kalau jenuh pasti ada anak kecil. Cuma itu kalau mereka jenuh, saya kasih permainan atau lagu-lagu Arab. Tapi sambil bermain sambil kosakata. Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai keantusiasan siswa dalam belajar bahasa? Alhamdulillah, nggak tahu ya. Alhamdulillah itu antusias anak bagus walaupun mereka salah, ya. Mereka salah, tapi mereka antusias mau mencobanya bagus. Contoh, buatlah percakapan dengan temanmu yang paling mudah, terserah apapun, pokoknya temanya percakapan minimal 10. Mereka semua membuat, walaupun jawab ya itu perahu ya, tapi yang antusias adalah alhamdulillah banyak, terutama apalagi yang putraku juga banyak minat itu di dalam bahasa Arab, apalagi ini basicnya pondok ya, mereka basicnya pondok, jadi bahasa Arab itu bagi mereka lebih mudah karena mungkin menunjang di kitabnya. Terus bahan ajar apa yang digunakan dalam membaca bahasa Arab? Bahan ajar apa tiga? Iya. Alat dan bahan. Misalnya Ya. dari mana Ibu dapatnya? Oh, dari mana? Yang jelas dari KKM, FGFP, KKM itu apa ya? Forum kepala sekolah, kepala madrasah se-kabupaten. Nah, dalam itu kan ada FGFP itu, guru mapel bahasa Arab. Nah, dalam FGFP itu bentuklah membuat buku modul. Modul. Jadi kalau untuk bahasa Arab itu aslinya saya kurang bilang itu LKS. Cuma lebih bilangnya LKS itu aslinya modul ya. Cuma dipersingkat. Nah, itu dalam FGFP itu kita membuat kelas khusus siapa, kelas dapat siapa, dan siapa. Nah, saya kebetulan dapat yang kelas khusus. Ya, itu kita memang dari kabupaten semuanya insya Allah kayak menggunakan itu, khususnya di bawah maaf sama kayak sama bilangnya itu. Terus bagaimana pada evaluasi Ya, kita evaluasi yang singkat ya. Untuk para maharose ya, maharose semuanya kalau semuanya jelas, pretest sama post-test sama tes itu langsung tuh ulangan harian, itu kan semua maharose ya, jelas itu ulangan harian. Untuk tes permaharosnya, kalau maharoh kitabah, nah itu tadi mereka membuat percakapan sendiri dengan bahasa Arab tanpa bantuan saya. Ya pokoknya sebisa-bisa lah buat sendiri gitu, pakai kamus monggo. Kalau untuk maharoh istimak, saya bercerita, mereka meresum. Ya, tapi saya ceritanya yang mudah dan saya berbahasa Arab. Tapi itu pun mungkin mereka nggak sadar itu luasnya bersama istimak. Iya, kadang saya bercerita tentang kegiatan sehari-hari saya dari pagi sampai sini, dari pagi dari bangun sampai sini. Nanti mereka mendengarkan apa intinya. Tapi ya udah nggak yang sama-sama. Jadi bayangan buat keren nggak biasa yang jadi bayangan yang besar. Kalau untuk apalagi marah Pak simak kita ada kawan mereka membuat percakapan dan dipraktekkan di depan. Terus satunya maharoh kiroah membaca ya, teks memahami teks dengan menulis dengan apa namanya menjawabnya. Kan biasanya ada teks, biasanya ada soalan tuh ya. Nah itu kalau mereka bisa jawab soal itu, nanti mereka bisa membaca bahasa Arab itu. Paham dong? Masuk teks kiroah
ya